sobat semua. Untuk video kali ini judulnya adalah pertemuan komunitas ekoenzim Indonesia Bersatu dengan pelopor gerakan sosial ekoenzim internasional Dr. Joen On dari Malaysia. Hari ini tanggal 30 Mei tahun 2023, saya berada di kantor PMI Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 77 Klender, Jakarta Timur untuk mewartakan kegiatan komunitas ekoenzim Indonesia Bersatu dengan Ibu Dr. Joen On, pelopor gerakan sosial ekoenzim dari Malaysia. Ini liputannya. Wajib dikirim ke grup nih. Pak, saya kasih Kirim ke grup ini kita Komunitas Ekoenzim Indonesia Bersatu merupakan pegiat dan relawan ekoenzim yang berjumlah sekitar 20.000 dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Jumlahnya akan terus berkembang sejalan dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Ekoenzim adalah cairan multimanfaat hasil fermentasi limbah dapur berupa kulit-kulit buah-buahan dan sisa-sisa sayuran yang bisa digunakan sebagai desinfektan alami, bahan pembersih rumah tangga, pupuk hayati, pembersih polutan di lingkungan, bahkan untuk kesehatan atau pengobatan luar. Selamat pagi, assalamualaikum. Ketemu lagi Pak, Ya. Pak Hans. Pak Dodi ini usianya berapa? 55. 55. Tapi faktanya beliau kan seperti 45. Pakai ekoenzim. Kok nggak 54 ya Pak? Jadi ekoenzim itu bisa dibalikkan ya. Jadi yang 52 bisa jadi 25. Ini dari Red Ar Pak, dari Jogja. Sengaja datang sini ya. Dari Red Ar ini lembaga internasional yang berbasis di Australia. Ini beliau, ini dari ASEAN Pak. Red Ar Indonesia. Jadi ASEAN itu bikin lembaga sertifikasi namanya ASEAN. Ya. Nah PMI salah satu yang membackup juga. Dan rencana memang PMI jadi TUK untuk ASEAN. Sukses. Jadi dulu setiap tahun kita melatih apa istilahnya? Program ya. Jadi itu di Semarang cuma pelatihannya. Kapan-kapan di sini lah. Saya cek lokasi. Tapi Pak Dodi bilang sini. Maunya Pak, tapi nggak sampai ya. Jadi Pak Dodi ini memang saat kemarin saya sampaikan bahwa di ekoenzim banyak investor, tapi Provokator positif lah. Pak Dodi sama Pak Sugeng itu yang memprovok Pak Arifin, Pak Arifin membohong saya. Jadi ceritanya dulu pada saat COVID, beliau kontak Pak Willem ya, Dr. Willem. Dr. Willem di BNPB. Dr. Willem tuh BNPB. Nah, nggak tahu lah kalau di BNPB kan agak seret jalannya toh. Nggak tahu sasaran booknya PMI lah. Saat itu ketemu sama Ridwan. Nanti saya pernah jalan di sana, dia itu ngomong halus kan. Terus nanti terakhir yang itu nanti Tuhan tolongkan. Dan sekarang ada penggiat ekoenzim namanya Pak Marek Jalan Semarang aktif dan super aktif.
dan pemdanya Pak welcome gitu loh. Beliau itu kepala dinas pertanian Pak. Pak Charles itu ya benar ya. Jadi sekarang jadi hijau. Sudah hijau. Kayak dia pakai nanam padi, pakai iya. Ini jadi nggak pakai pupuk anorganik tapi pakai ini. Saya masa Allahnya hanya itu, makanya saya julukin Pak Dodi saya itu ini malaikat yang diturunkan ini. Dan dulu waktu pertama kali ini ada barang bagus. Prosesnya panjang. Saya komandan operasi COVID menggunakan spraynya menggunakan klorin. Klorin itu kena tangan aja, terus kemudian kena besi juga, korosinya tingkat tinggi. Itu bukan tidak berizin, tapi tidak melarang lagi, karena harus resmi ya. Karena Pak JK waktu itu kita pakai UI. Karena PM itu kan institusi ya, sehingga nanti itu bisa nggak ini mematikan virus atau hanya pengamatan. Untuk dari IPB terus dengan dari bertentangan karena perbandingannya 1:1. Kalau IPB kan 1:1000 kan, sehingga mematikan virus itu baru Pak JK percaya saya bikin di daerah baru berani kan. Tapi sering di lapangan. Waktu zaman kita ketemu PMI itu teman-teman di Jabodetabek. Jadi masyarakat itu sudah, komunitas itu engine itu sudah berlimpah. Wah, di kemana air ini? Udah mudah-mudahan di spray sama Palmera Indonesia. Nah, akhirnya jalan sembuh. Jadi pegiat itu engine itu semua wah dengan senang hati membantu. Kayaknya Jakarta Timur perlu mempelopori untuk penuangan koenzim di waduk-waduk ya di Jakarta. Karena kalau pusat kan sudah, kalau Jakarta PMI provinsi kan sedang membangun, jadi agak susah karena tempatnya menjar-menjar. PMI DKI itu sekarang stafnya dititipkan ke ada di justru yang paling bagus bagaimana kita mensosialisasikan masyarakat dan koenzim ini ke seluruh masyarakat, semua lapisan. Ya, itu luar biasa efeknya ya. Kalau semua orang sudah peduli sama ekoenzim itu, pertama kita bisa mengurangi jumlah sampah. Iya, karena sampah kita salah. kan nggak perlu kita buang. Itu bisa mengurangi tugas-tugas dinas sosial, bisa mengurangi foto di mana-mana. Terus kedua, ya orang jadi peduli terhadap lingkungan, bikin pohonnya hijau. Nah, kalau memang semua sudah bisa memproduksi koenzim ini, bisa diekspor ke Arab Saudi itu. Ada wartawan ini. Wartawan. Halo. Senang sekali bisa di sini. Terima kasih ya Pak, dari Bali. Bu, berfoto bertiga Bu, sini sama Pak Dodi ini. Pak Dodi tengah-tengah. Nah, salam Eko Engine. Dodi, dokter. 欢迎。谢谢你，谢谢谢谢你，谢谢谢谢你，谢谢。 Ya. Halo Bu Linda.
Welcome. Thank you. Okay. Thank you. 烟费一下。 Acara segera dimulai, harap semuanya kepada undangan kegiatan. Nanti di akhir sesi akan kita sediakan sesi sama-sama dan bersama. Untuk acara yang pertama adalah kita menunjukkan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah kita dengarkan orang-orang panitia yang akan dibawakan oleh Bapak Mitau. Kepadanya kami persilakan. Yang terhormat ya Bapak Legend dan Ibu Hari Sumarsono, yang terhormat Bapak Suskento sebagai Ketua dari Dewas Timur ya, dan juga ada terhormat juga ya, Bapak Asisten Deputi Revolusi Militer Kemenko Bapak Dr. Mama Wijaya, dan yang terhormat Ketua Pak Lodi, dan juga ada Pak Jarod dan teman-teman ya, Pak Ketua dan teman-teman relawan yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya,
semuanya selamat pagi. Izinkan saya sampaikan persilakan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, om swastiastu. Ya, salam kebajikan, rahayu. Ya, jadi puji dan syukur hari ini kita bisa berkumpul di sini ya, di PMI Jakarta Timur ya. Jadi sebenarnya saya disuruh jadi melaporkan ya kepanitiaan ya. Sebenarnya yang lebih cocok Pak Sugeng ya. Cuma saya seperti yang dikatakan Pak Jenderal ya, kita ini prof ya, bukan profesor ya, tapi provokator. Ya, cuma karena kesempatan ini kita berterima kasih karena berpergian datang ke sini. Jadi tugas kita juga provokator ya, supaya agar seluruh relawan bisa kita catering ya, para pahlawan-pahlawan lingkungan bisa semua berkumpul di sini catering bersama ya, untuk membicarakan ya ekonomi, perkembangan ekonomi kita melaporkan juga kepada Dr. Joy. Semoga Dr. Joy bisa memberi inspirasi perkembangan kedepannya ekonomi. Ya, dari sisi kepanitiaan di sini kita sangat berterima kasih sekali atas kehadiran ya tamu undangan dari kementerian ya. Kita terima kasih sekali kepada Pak Jenderal yang telah mempersiapkan menyetujui acara ini ya. Pak Jenderal. Terima kasih atas kehadiran terutama Dr. Joy. Thank you for coming here visit us. Dan Pak Asisten Studi Menko PMK Dr. Maman, kemudian Pak Letnan Jenderal Sumarsono, terima kasih juga, kemudian Pak Kris dan teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya yang kesempatan waktu juga kita bisa berkumpul bersama. Jadi ini acara ini sangat luar biasa karena betul-betul kebersamaan kita semuanya ini ya. Jadi pertama terus terang saja tidak ada support dana, maaf ini harus saya kemukakan di sini bahwa ini betul-betul sumbangan dari relawan semuanya, tapi jadi betul-betul kemandirian dari kita semuanya untuk kita bersama. Jadi ya barangkali begitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling bekerjasama lebih erat lagi untuk mengembangkan ekoenzim ini, karena seperti kita ketahui bahwa ekoenzim ini sangat berperan di dalam mengolah limbah ini supaya kita bisa mencapai pemerintah dalam mencapai target net zero pada tahun 2050. Karena tanpa bantuan kita dari stakeholder yang ada ini, rasanya akan susah sekali pemerintah mencapai net zero pada 2050. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Legend Munawirawan Bapak Sumarsono, yang saya hormati Bapak Mintau, yang saya hormati Bapak Dodi dari komunitas ekoenzim, yang saya hormati Pak Dodi, Pak Jarod, yang saya hormati Asisten Deputi Revolusi Mental Kementerian PMK Bapak Dr. Maman Wijaya, yang saya hormati Bapak Nyoman Parta jadi anggota DPR RI, mudah-mudahan sudah hadir. Yang mulia Ibu Dr. Joel ya, dan Bapak Sugeng Waluyo yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang tidak tersebut namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, hadirin sekalian komunitas ekoenzim yang berbahagia. Pertama tentu tanpa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua,
Sehingga alhamdulillah di siang atau pagi yang cerah ini kita dapat hadir berkumpul di markas PMI Jakarta Timur dalam rangka Meet and Greet Inisiator dan penggerak ekoenzim Indonesia. Kami atas nama tuan rumah, perkenalkan nama saya Krisdianto, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami karena bisa kesempatan menjadi tempat pertemuan komunitas ekoenzim yang sangat baik ini. Saya sebetulnya mengenai ekoenzim ini sudah lama mendengar ya, namun secara akrab atau adanya komunitas ekoenzim ini baru tahu sekarang ya. Dan ini adalah satu kegiatan yang sangat positif sekali bagi bukan hanya untuk bangsa negara Indonesia saja. Ekoenzim ini sangat bermanfaat bagi kelestarian planet bumi ini, kelestarian dunia ini, karena semakin maraknya industri, kemajuan teknologi dan sebagainya, bumi ini akan terancam punah. Oleh karenanya dengan adanya kegiatan ekoenzim ini kontribusi untuk menyelamatkan atau melestarikan planet bumi. Dan saya pribadi dan seluruh teman-teman dari markas ini sangat bergembira dengan adanya kegiatan di tempat ini, dan kami berharap bahwa dari hasil pertemuan ini akan ada langkah-langkah berikutnya, ada progres berikutnya oleh komunitas ekoenzim ini, sehingga ekoenzim ini akan dikenal oleh masyarakat luas dan diaplikasikan oleh masyarakat ya, karena ini sangat penting sekali ya, bagaimana limbah sampah itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Kami tadi bercerita dengan Pak Marsono ketika COVID yang lalu, kita telah salah menggunakan spraying itu menggunakan bahan kimia. Ternyata COVID-nya juga belum tentu hilang, tetapi lingkungan kita jadi rusak. Pohon-pohon jadi mati, mungkin kesehatan masyarakat juga jadi terganggu. Karena yang disemprot itu zat kimia, ya. Jadi COVID-nya belum tentu hilang, tetapi masyarakat justru terkena efek dari alat semprot itu sendiri. Nah, maka dengan adanya ekoenzim ini disemprotkan, semuanya mendapatkan manfaat ya. Pohon-pohon menjadi sehat ya, menjadi subur, COVID hilang ya, manusianya juga sehat. Nah, itu salah satu contoh begitu positifnya ekoenzim ini bagi kehidupan. Oleh karenanya saya menyambut baik kegiatan ini, dan mudah-mudahan kedepannya ekoenzim ini akan tersosialisasi, akan dimasarkan dengan secara masif sehingga semua masyarakat sadar akan perlunya kelestarian lingkungan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang saya hormati tamu idola kita, Dr. Joel. Selamat pagi dan tim, selamat datang, luar biasa hari ini. Kita mendapatkan suatu energi ya, semangat yang besar dari beliau. Sangat bahagia sekali perasaan kita hari ini semua ya. Apalagi dari perjalanan yang dari jauh, dari Riau ya, dari Riau, dari Jawa Tengah, semua datang untuk mendapatkan satu sinar semangat dari Dr. Joel. Jadi ini pertemuan yang sangat luar biasa. Dan tak lupa juga kami komunitas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Krisdianto. Mohon maaf sekali banyak merepotkan ya, Pak Jenderal. Jadi pertemuan ini satu sinergi yang luar biasa ya. Dari semua komunitas ekoenzim yang ada di seluruh tanah air, kita semua bersatu, kita bergandengan tangan, apalagi bersama Parang Merah Indonesia. Sangat penting. Kenapa? Karena kita ikut berperan menangani tanggap darurat bencana. Bagaimana? Kunci utamanya kita sudah punya, ekoenzim. Dan ini sangat membantu dan ini sangat sinergi sekali. Jadi terima kasih sekali
akses parameter Indonesia Bapak Jenderal, juga Pemdi Jakarta Timur Bapak Kristianto, juga kehadiran Dr. Juan yang membuat kita semakin percaya diri, semakin semangat. Ya. Yang selama ini kalau kita sudah buat ego engine tentu akan layu ya, berhenti, stop. Tapi ada dokter yang terus selalu memberikan semangat kepada kita. Nah, pertemuan hari ini saya rasa ini satu pertemuan yang luar biasa, yang akan membuat satu tinta emas buat kita bersama, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, kita mewakili. Jadi juga hari ini apalagi ada satu deklarasi bersama, kita tanda tangan, kita menyemangati. Tujuannya apa? Satu juga membantu pemerintah, membantu lingkungan, yaitu permasalahan sampah organik. Dan ternyata sampah organik ini sangat banyak membantu ketahanan masyarakat. Yang kita tahu cairan ini super ajaib, super Doraemon. Dan sisi lain kita lihat dari sampah organik ini bisa mendukung lingkungan kita lebih sehat. Karena lingkungan itu, alam itu adalah salah satu kurang lebih kehidupan manusia. Coba kalau misalnya alam kita tidak sehat, udara kita tidak sehat, kita bisa bertahan lama. Yang tadinya kita bisa umur 100 tahun, mungkin 50 tahun. Umur kita semakin didiskon. Tetapi dengan adanya pemanfaatan limbah organik ini, sampah organik ini, yang kita sebut formula 1310, Eco Engine ini bisa membantu lingkungan kita menjadi sehat. Artinya kita membantu kehidupan manusia ini, dan itu 7,7 miliar manusia. Mudah-mudahan dari pejuang yang kita tahu pemulung sampah organik, tapi kita pejuang sampah organik. Setuju tidak? Jadi sungguh berbahagia sekali pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, semoga kehadiran Dr. Juan yang disupport oleh Parlemen Indonesia, kita semakin bersinergi dan membantu para merah Indonesia, baik di sisi kemanusiaan, ya, tanggap darurat bencana, atau kita membantu dorong dana. Karena akses komunitas itu banyak sekali. Ini salah satu sinergi yang sangat baik sekali. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Parlemen Jakarta Timur, Bapak Kristianto dan jajaran, juga dari Kominfo, Dr. Juan, juga teman-teman pegiat Eco Engine yang sudah merelakan rezekinya, ya, sehingga acara ini berlangsung dengan lancar. Dan konsumsi sudah kita siapkan 60 box, ya, aman. Karena itu salah satu, kalau tidak ada konsumsi pasti kita manyun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Jarod. Kepada Bapak Jarod dipersilakan. Ya, saya bukan sambutan, saya diminta 3 menit sama Pak Sugeng menyampaikan kesaksian gunanya Eco Engine. Ya, yang saya alami aja berarti ya, kalau teman-teman di sini udah pahlawan Eco Engine semuanya, taunya udah banyak banget pasti. Tapi satu, pertama saya kenal Eco Engine dari Pak Dodi dan Ibu Evi ya, dari Bandung. Ya. Lalu dari situ kita mulai membuat bersama komunitas Kaswari yang di sini ada, Bintaro di tempatnya. Pengalaman pertama adalah gigi saya yang sakit, dokter suruh operasi, cabut ya, 1,3 juta, saya pakai kumur-kumur Eco Engine, sakitnya hilang, giginya sampai sekarang belum hilang. Giginya masih ada dan akarnya masih patah, masih goyang-goyang, jadi Eco Engine nggak bikin nyambung lagi, tapi sampai hari ini nggak kambuh lagi. Ya, kalau mau kambuh kayak dikit-dikit ya udah kumur-kumur Eco Engine. Jadi itu nyata. Dari situ saya semangat banget lalu menggerakkan Eco Engine, dulu pakai komunitas namanya Eco Engine nasional. Berjalan setahun apa 2 tahun kita dihubungi sama Pak Jenderal Sumarsono, Purnawirawan, Pak Arifin, ya. Pak ini gimana nih? Dari Pak Yusuf Kala minta bukti kalau Eco Engine ini bunuh bakteri. Wah, yang kita hubungin ya Pak Alen Minto, ya. Karena Pak Alen ini yang datanya paling lengkap. Kalau menurut saya dia adalah penggiat Eco Engine, Pak Alen lengkap banget, ya. Ini hasil penelitian, ini jurnal, ini hasil lab, ya. Dan Pak Yusuf Kala bilang itu Malaysia, itu Thailand, itu Cina, mana lab Indonesia, gitu, ya.
Lalu Pak Arifin, Pak Sumartono menginisiasi bahwa tes ekoenzimnya ke UI, tapi basis labnya kimia. Hasilnya koefisien fenolnya di bawah 1, tidak layak untuk desinfektan. Maka waktu itulah kita kumpul tim inti beberapa ya. Akhirnya udah saya coba bawa ke lab IPB, lab mikrobiologi alma mater saya. Kalau lab mikrobiologi satu bahasa, dites dengan pengeceran 1.500, 1.1000, 5.000, singkat cerita ketemulah ke pengeceran 1.000, percentage kill terhadap 9 macam bakteri patogen 100%, semuanya mati dalam kontak 10 menit. Nah, luar biasa ini. 9 macam bakteri gitu ya. Nah, surat itulah yang distempel IPB, lab IPB. Ya saya menghargai ya, dalam arti ke nasionalisnya Pak Yusuf Kalla luar biasa ya, bukan tadi tidak menghargai labnya Dr. Jun. Tapi mesti lab Indonesia. Nah, akhirnya udah tanda tangan Pak Yusuf Kalla dan PMI dengan, kalau sebelumnya kan tutup mata ya Pak ya, pokoknya semprot-semprot ya indah gitu ya, nggak ditegur, nggak didukung. Maka dengan legalitas itu maka ekoenzim dipakai secara resmi sebagai desinfektan mengenai COVID secara nasional. Pengalaman pribadi saya adalah waktu anak terkena COVID Delta, rumah sakit penuh, antibiotik kosong, bahkan antivirus kosong. Saya dengan yakin udah pakai ekoenzim aja, gitu ya. Padahal istri tertular, pembantu 2 tergeletak, maka saya waktu itu pakai ekoenzim, sudah mandi ekoenzim, lulur ekoenzim, keramas ekoenzim, umur ekoenzim, dan satu keluarga saya yang tidak tertular dan tanpa bahkan tabung oksigen kosong, tapi semua kita selamat. Jadi saya makin yakin udah ini ekoenzim ini luar biasa. Ya, terima kasih untuk Dr. Jun yang membawa ekoenzim dari Malaysia, dari Thailand ke Malaysia dan ke seluruh dunia. Ya, andilnya luar biasa dan hari ini kita berkehormatan untuk berjumpa dengan Dr. Jun. Itu testimoni dari saya. Terus lanjut Pak Jenderal Sumartono, saya senang sekali. Saya diajak ke sini sebetulnya. Ini diajak Pak Permana ini, Pak Permana di belakang dari Permabudi. Terima kasih Pak Permana, saya sudah diajak ke tengah-tengah orang hebat ini. Ya. Mudah-mudahan Pak Permana kita bisa meneruskan kepada kegiatan yang lebih kecil lagi untuk masyarakat kita di seluruh wilayah Indonesia. Nah, terkait enzim Pak Jarod, saya pernah dengar dulu di dalam seminar di Bandung di STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hayati di ITB, terkait enzim. Nah, dimanfaatkan untuk membungkam enzim yang lain yang membuat pisang itu menjadi matang dan busuk. Sehingga pisang itu kalau ditebang dari pohonnya bisa bertahan lebih dari 6 bulan, tidak matang dan tidak busuk. Itu sudah dimuat di jurnal Pak Jarod. Dan mungkin barangkali nggak tahu enzim seperti apa, pokoknya ada enzim yang membuat pisang itu menjadi matang dan busuk lalu dibungkam, itu dibungkam. Nah, itu manfaatnya sangat banyak. Karena apa? Kita Indonesia tiap tahun itu mengimpor pisang 5 juta ton. 5 juta ton pisang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia. Padahal Indonesia kurang di mana tanah ditanami pisang kan? Masalahnya bukan itu, tapi masalahnya adalah bagaimana mengawetkan pisang agar bisa bertahan lebih lama. Dari luar negeri itu sudah dibungkam katanya. Nah, mohon dicek nanti oleh Pak Jarod, lalu kita kolaborasi aja, barangkali selain pisang apalagi gitu ya, enzimnya yang bisa dibungkam sehingga makanan itu atau tomat atau pepaya mungkin atau yang lainnya bisa bertahan lebih lama sehingga daya jualnya bisa lebih bertahan juga. Karena pengalaman saya berkeliling di daerah transmigrasi yang berhasil membudidayakan pepaya, tomat, nanas, tetapi setelah berhasil memanen bertumpuk di pinggir jalan lalu membusuk. Saya tambahkan ini saya melaporkan kepada Dr. Duan ya apa yang kita lakukan, bahwa karena saya diprovok tadi kan,
saya dengan sangat terpaksa bahwa Ibu Sopo Dodi ini mengumpulkan para provokator di seluruh Indonesia. Ya. Kan banyak penggiat misalnya Ekoenzim Jakarta Utara, Bandung dan sebagainya. Kita tanggal 4 Januari 2022 ya, kita kumpul bersama, kita deklarasikan sebagai Hari Ekoenzim Nasional. Sebenarnya sederhana, satu hati, satu cinta untuk bumi. Saya sebagai Ketua PMI kebetulan kemarin sebagai Komandan Operasi COVID, banyak daerah sudah menggunakan Ekoenzim, tapi saya tidak berani. Karena prinsipnya karena PMI kan formal, harus ada legalitas secara ilmiah. Soalnya kalau ada apa-apa kan dituntut kita nanti dengan berbagai macam. Akhirnya terakhir Pak Jarod dari IPB dan murah. Kalau biasanya kita pakai klorin, COVID-nya mati. Tapi wali kota sama Pak Bupati marah, gitu. Marah kenapa? Tamannya rusak. Nah, jadi untuk klorin itu kalau untuk menyemprot COVID-nya mati, tanah. Jadi kita harusnya seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, kita banyak sebetulnya hal-hal yang bisa kita buat dengan adanya ekonomi. Jadi kalau dulu ada penyemprotan Ekoenzim, pedagang kaki lima yang makanan di pinggir jalan pada tutup, kan gitu. Terus kemudian relawan kita juga kena tangannya juga punya efek. Sekarang sangat bersih, mandi pakai Ekoenzim ya, tadi yang diceritakan Pak Dodi dan sebagainya, pakai sabun Ekoenzim sangat bersih, murah dan bersih. Karena dari sampah buah misalnya, dari sampah, sehingga kita juga nanti mengurangi sampah. Pak Dodi, Ekoenzim Bandung sudah mempelopori juga untuk menyiramkan air sungai di sungai-sungai maupun di danau. Di Bali juga di danau. Jadi inilah oleh sebab itu sekali lagi saya terima kasih para penggiat Ekoenzim ini. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bapak Nyoman Kota anggota DPR RI. Kepada dipersilakan. Ya, para peserta, para Bapak Ibu juga dari berbagai wilayah Indonesia semuanya, selamat pagi. 非常荣幸，非常高兴今天能站在这里。 Sangat merasa bangga dan merasa gembira hari ini bisa duduk, hari ini bisa berdiri di sini di depan podium ini. 刚才听了我们多位的领导的分享，觉得在花宝教授在当地已经起了非常大的作用。 Setelah mendengar sambutan dari Bapak pimpinan kita, ya kita mendengarkan bahwa Ekoenzim telah membawakan kabar gembira dengan Pak luar biasa di Indonesia dan seluruh Nusantara. 是不是啊？ Betul apa tidak Bapak Ibu? 太好了， Luar biasa. 因为我一直说当地人需要办当地事。 Karena Dr. Jen selalu mengatakan orang setempat melakukan tugas setempat. 所以垃圾我们要怎么处理？ Dan bagaimana kita mengatasi masalah sampah? 要么填埋，要么焚烧。 Ya kalau tidak dikubur, ya dibakar biasanya. 这两种都对我们人不会好处，对土地也不会有好处。 Dan dua ini tidak bermanfaat dan tidak baik bagi kita dan tidak baik bagi lingkungan. 大家说是吗？ Betul Bapak Ibu, setuju? 但是我们人又不能减少垃圾。 Dan kita sendiri tidak bisa mengurangi sampah, betul? 所以我们除了要去教育大家如何减少垃圾，我们还要有一个好的方法来处理垃圾。 Jadi selain kita melakukan edukasi kepada orang-orang di Indonesia bagaimana mengurangi sampah, dan kita juga ada salah satu cara
yang lebih berbeda bagaimana mengolah sampah sendiri. 2015年，在印度有一位大学教授，他在2008年的时候呢，就听了我们的分享，了解了环保教术。他说了一句话，他说垃圾一直来，要么填埋，要么焚烧，从来没听过可以发酵。 Pada tahun 2015, seorang profesor dari India, dia sejak tahun 2008 sudah pernah menggunakan EcoEngine ini, dan dia mengatakan dalam jurnalnya di Elsevier mengatakan bahwa dan sampah itu sebenarnya solusinya cuma ada dua, satu dikubur, satu dibakar. 然后呢，他就在2008年开始，然后做研究。 Dan tidak pernah mendengar bahwa sampah itu bisa difermentasi. Dan akhirnya dia mulai melakukan penelitian sejak 2008. 然后他就用1份、3份、10份的方法来制造环保酵素。 Dan dia menggunakan perbandingan yang biasa kita gunakan 1, 3, 10 untuk membuat EcoEngine. 然后呢，他就检验他所做出来的酵素有没有像我所说的那么样。 Dan dia melakukan riset, ya, EcoEngine, apakah manfaatnya, apakah sesuaikah seperti yang dikatakan Dr. John itu secara ilmiah. 在2015年，他发布在艾斯维尔的官方网站。 Dan dia akhirnya menunjukkan dan mengumumkan ya hasil risetnya di website Elsevier. 然后呢，这个发布对整个全球有关环保酵素的人来说是非常轰动的。 Ya, jadi jurnal ini bagi teman-teman relawan EcoEngine dunia itu adalah sesuatu yang menggemparkan dunia. 因为在这个报告里面，他明确的告诉我们这个方法可行。 Dan dalam riset jurnal itu dia menyebutkan kepada kita cara yang kita lakukan itu bermanfaat. 那特别呢是对空气、水源还有污泥污染等等。 Terutama terhadap udara, sumber air, dan pencemaran yang menyebabkan lumpur-lumpur di air. 所以呢，还有关于杀菌的这个问题。 Dan juga fungsi terhadap ya desinfektan membunuh bakteri. 所以他们都做了非常深的研究。 Dan mereka di India melakukan penelitian yang sangat mendalam. 然后2015年过后，2016年、2017年陆续的发表更多的研究报告。 Dan setelah 2015, 2016, 2017 banyak lagi jurnal-jurnal ilmiah yang muncul di sana. 所以在这里呢，我非常有信心。 Dan di sini Dr. John menjadi sangat percaya diri. 为什么呢？ Mengapa? 因为我看了太多当地人得到的报告，有关真实的，就是看到那个场景改变了。 Dan Dr. John mendapatkan banyak laporan-laporan ilmiah dan secara nyata bahwa kondisi itu telah berubah dengan penggunaan EcoEngine ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Herman Tata, anggota DPR RI, kepadanya dipersilakan. Adalah pilahnya agar berguna. Ternyata komposter, khususnya komposter dari sisa dapur, resisten. Jadi ibu-ibu, emak-emak tidak mau karena bau. Anak-anak SMA tidak mau karena bau. Yang mau adalah kalangan petani. Itu pun terbatas karena petani kita sudah terjebak oleh kegiatan pragmatis karena sudah dapat pupuk, ngambil-ngambil saja, beli-beli saja sudah dapat. Akhirnya komposter, jadi komposter relatif tidak terlalu beken, Selanjutnya pertanggal 5 Januari saya diajarkan oleh Gede Praja dari Buleleng yang sudah lebih awal mengenal EcoEngine. Semenjak itulah saya menemukan formula yang tepat tentang bagaimana mengurangi tumpukan sampah khususnya sisa organik. Jadi saya selalu, kalau teman-teman lain menyebut 5, saya selalu menyebut sisa organik. Saya ingin meluruskan bahwa sesungguhnya EcoEngine tidak dibuat dari sampah. Pemerintah nggak ada yang berani turun karena saking tumpukannya banyaknya. Saya turun bersama teman-teman komunitas. Ini Kuta, tempat mencari uang orang Bali. Pemerintahnya belum berani karena saking banyaknya.
buatnya jorok, sungainya jorok. Tidak akan pernah ada sungai buat yang bersih jika rumah tangga masih membuang sampah sembarang. Kuncinya semua di rumah tangga. Ini revisinya di Bali. Jadi ini kita aplikasi. Ini yang di kiri pakai kimia, yang di kanan ini nyata ini. Jadi saya pelakunya sama itu Ibu Lili sama Pak Wender. Ini nyata. Jadi kita kalau saja pemerintah bisa edukasi petani, kita nggak perlu bertengkar urusan kelangkaan. Ini Ibu Yuli. Itu Bu Yuli nyemprotin ekoenzim full ekoenzim, jadi berkembang baik. Karena dia sudah jadi orang kaya, jadi nggak mau sakit, jadi makannya buat beras sendiri, buat beras. Lanjut. Ini keseharian kami. Ini dari Kabupaten Gianyar tanggal 18 April lalu. Ini Langkang Kaput Kabupaten Gianyar. Jadi yang di atas itu pegiat semua. Di Jakarta gerakan ekoenzim kurang menyatu dengan pemerintah, sehingga susah untuk masuk ke kerja-kerja yang lebih besar. Jadi PMI harusnya masuk lebih dalam, sehingga bisa kerjaannya jadi besar di Jakarta. Buatnya minta ampun baunya di Jakarta. Ini kira di Jakarta, di Sunter sama teman Nusantara waktu itu. Lanjut. Ini di Vanuatu, tapi videonya terlihat karena kalau kamu banyak sekali. Ini itu di Jepang, bukan di Indonesia. Yang di kanan itu di Jepang, bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada ikan yang bisa hidup dibuat. Ini di Danau Batur, airnya masih hijau. Lumputan. Hari pertama Bu saat penuangan, lihat hari pertama saat penuangan. Hari kedua, ini kerja alam jadi luar biasa. Lanjut. Hari ke-6. Ini hari ke-13. Cuman Ibu Dokter, saya melaporkan. Setelah dia bening seperti hari 13, lagi dia hijau, gimana itu? Saya nggak paham saya. Betul. Besok hari, saya malam ini pulang. Besok hari jam 9 pagi akan dilakukan penuangan ekoenzim yang ke-8 di Danau Batur. Karena besok bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Bangli, di lokasi Danau Batur akan dituangkan 20 ton. Jadi kita sudah bisa mengadvokasi satu kabupaten ini, mereka sudah punya kurang lebih sekitar mungkin lebih dari 500 ton. Karena setiap OPD, setiap orang PNS membuat satu gentong. Jadi sehingga dia punya kurang lebih sekitar 556 ton dari seluruh PNS, seluruh kepala desa, seluruh camat, seluruh guru. Jadi digerakkan dengan sangat baik. Jadi kalau saja Indonesia ini digerakkan semua potensinya, sebenarnya kita tidak butuh lagi PPH. Tinggal kita ngurus plastiknya dengan benar. Gitu. Jadi kita urus plastiknya dengan benar. Di rumah tangga, sisa yang membuat rusak itu kan sesungguhnya sisa sampah rumah tangga yang basah. Yang basah ini kami di komunitas di Bali, sisa sayur, sisa nasi, sisa daging, ada santan, ada kuah-kuah, ada sambal, itu masuk ke lubang biopori.
biopori kecil di rumah masing-masing, setiap hari masuk ke sana. Jadi dengan memasukkan yang basah, yang jorok ke sana, selanjutnya yang daun yang bersih, daun-daun kering yang jatuh, mungkin bungkusan nasi yang dibawa pulang yang dari daun, itu tidak jorok ya. Nah, dia kami bawa ke tempat, kalau di Bali namanya tebo modifikasi. Tebo itu halaman belakang rumah, dulu ada, sekarang sudah tidak ada karena sudah diisi dengan pembangunan. Kami membuat ke bawah 3 meter. Di Jakarta tempatnya sudah ada yang disebut dengan sumur resapan. Kalau di Bali yang kami buat tebo modifikasi, kami hanya isi 2 buis dalamnya 3 meter. Sehingga sisanya adalah tanah. Diisi dengan sampah organik, dia jadi rakus sekali dengan air. Jadi ketika hujan tidak terjadi banjir. Nah, karena sampah kotornya sudah masuk ke biopori, yang daunnya sudah masuk, apalagi di Bali sering tiap hari membanten, ada sisa-sisa bunga sajian itu masuk ke sana. Plastiknya jadi bersih, plastiknya tidak kena sisa dapur dia, sehingga bank sampah yang ada di setiap desa, petugasnya tidak jijik, ibu-ibu PKK tidak jijik, karena yang jorok sudah masuk ke. Nah, lalu sisa buahnya jadi ekoenzim, habis sudah. Jadi lalu di and special for children. We would like give you a little tiny small present. Yeah, from our community. But this one, semoga ya. Yes, yes. And then just show from the place. Yeah. And the one show as well. Yeah. And this one is up. And you know this bag is made of recycled plastic. Yeah. Recycle. And this one is made of Yulina. Foto dulu. Thank you. Batu.
Kemudian dari Cipta Asa Nusantara. Satu hal yang pasti, bersama kita bisa melakukan hal mulia. Kemudian dari Gina Pertiwi. Olah sampah organik menjadi larutan ajaib, sejuta manfaat ekoenzim namanya. Ayo marilah bersama dengan hati yang gembira. 1, 3 dan 10. Ya, yang mau donor darah nanti bisa turun ke bawah. Sekarang silahkan menikmati makan siang dulu. Ekoenzim Semoga para pejuang bumi, pejuang limbah organik menjadi satria bumi sepanjang masa, mewakili seluruh pegiat di tanah air. Menghijaukan bumi, menghangatkan hati. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.